Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Pertemuan ini adalah pertemuan kedua setelah minggu lalu pertemuan selesai kegiatan seminar usulan penelitian tesis atau SPT. Di SPT itu penguji pasti akan memberikan catatan-catatan terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa, baik dari sisi uh, substansi ataupun juga redaksi. Dan saya sudah ingatkan minggu lalu tentang bagaimana cara untuk melakukan proses revisi berdasarkan penggunaan Mendeley, penggunaan Word, supaya jangan sampai salah kaprah dalam melakukan proses revisi. Pertama, perlu diingat di kampus STAI Samsul Ulum untuk S2-nya, penggunaan pengutipan menggunakan sistem footnote. Karena footnote di Mendeley itu dikenal dengan ada satu style namanya Chicago Manual of Styles 17 edition full note, ya. Jadi jangan pakai yang author note ataupun yang note biasa, tapi yang edition full note gitu. Jika dalam Mendeley reference belum ditemukan, itu nanti bisa di-download secara manual, ada di dalam fasilitasnya untuk menyesuaikan stylenya dengan kebutuhan kita. Begitu. Ya. Kemudian saya hari ini akan coba untuk membahas hal-hal yang menurut Anda itu adalah bentuk kesulitan dalam menerjemahkan bagaimana cara penulisan tesis ataupun cara penulisan revisi untuk proposal. Jadi gini, jangan dipusingkan dulu dengan harus melakukan revisi total keseluruhan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Cukup Anda mengerjakan yang penting-pentingnya saja, sehingga nanti pembimbing atau penguji pasti tanda tangan, ya, pasti tanda tangan. Ketika sudah tanda tangan, Anda berhak untuk menyerahkannya kepada prodi untuk nanti akan dipertimbangkan agar keluar SK pembimbing termasuk judul yang diajukan. Jadi jangan sampai menunggu Pak lama selesai lila baru itu digawean. Jadi itu beres-beres. Jadi sebenarnya ngeluh gitu teh karena itu digawean. Dalam digawean itu pasti beres. Dan jangan menunggu teman-teman lain supaya bareng ngabring gitu ya. Hari kira-kira memang ditungguan tuh beres-beres di sarua. Nges gawean sorangan langsung bereskeun kerjakeun udah. Karena nanti ujung-ujungnya Anda yang akan ditanya tentang kumaha sudah beres, bimbingan beberapa kali dan tuntaskan. Gitu, ya. Jadi sudahlah, jangan terlalu baper, kudu A, kudu B, kudu C. Pokoknya selesaikan, minta tanda tangan, selesai. Nanti pada saat proses bimbingan tesis lah, maka proposal itu disempurnakan dan dirapihkan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Oke, karena minggu ini saya akan lebih banyak berbicara coaching klinik bahasanya, menerima keluhan dari mahasiswa untuk bagaimana mengerjakan apa dan seterusnya. Mungkin kalau di antara Anda ada yang mau menyampaikan, silakan. Saya Pak Dokter. Oke. Siapa? Assalamualaikum. Siapa? Pak Mila. Sok, Bu Amila. Sama-sama tina A, oke, Bu Amila sok. Karena kemarin kasarean kalau ini. Pak Dokter. Gini ya Pak Dokter, kan kemarin itu ketika saya sidang, itu kan kalau dari kebetulan dosen pengujinya tuh Bu Hajah Nung sama Pak Beni ya. Yeah. Nah ini kalau untuk Pak Beni itu beliau, kamu yakin gak dengan judul yang kamu buat? Kalau kamu yakin dan kedepannya tidak ada
tidak akan menyulitkan kamu, silakan katanya gitu ya. Kalau kalau dokter Nung itu kan lebih ke ini sistematika penulisan. Jadi jarak spasi dan lain sebagainya, terus itu telah yang kayak gitu. Nah, yang membuat saya galau itu sebetulnya mah kalau dalam sistematika penulisan mah tidak terlalu ini ya. Cuma gini, kemarin itu agak galaunya gini. Ketika judul yang saya ajukan itu kan dari dosen yang pembimbing itu ya, pembimbing yang pertama itu Pak Mustiali itu judulnya kan gini ya, korelasi tuh judulnya gini, kuantitatif ya, hubungan antara kompetensi guru penggerak dan efektivitas implementasi kurikulum merdeka dengan capaian belajar peserta didik mata pelajaran PAI di SD Kabupaten Sukabumi. Nah gitu. Nah itu teh saya jadi galaunya tuh ketika kamu yakin gak dengan judulnya? Saya bilang yakin, tapi semakin kok ada saya pengen ganti jadi pengaruh, itu gimana Pak? Kalau misalkan boleh gak dalam ini, karena dari dosennya juga kayak semacam channel ada ini mah jadi tentang kurikulum merdeka itu mengkritisi ya ini juga belum ini ya gitulah, jadi kayak gitulah dosennya. Terus udah kayak gitu seolah-olah coba judulnya ditulis sok naon. Saya tulis sok judulnya hubungan antara kompetensi guru penggerak dan efektivitas implementasi kurikulum merdeka. Nita nulis, Bu Ami mah tulis orang. Dengan efektivitas implementasi kurikulum merdeka ya Pak, dengan capaian belajar peserta didik. Terus mata pelajaran PAI dengan capaian, Pak, dengan capaian belajar peserta didik mata pelajaran PAI di sekolah negeri Kabupaten Sukabumi. Datana sa kabupaten Ibu Ami yo. Di sekolah dasar. Enggak, jadi saya cakupannya guru penggerak se-Kabupaten Sukabumi gitu. Capaian pembelajaran itu tehnya Bu Ami. Iya, capaian pembelajaran datanya itu satu kabupaten. Iya, satu kabupaten. Bu Ami, tunggu. Hubungan antara kompetensi guru penggerak dan efektivitas implementasi kurikulum merdeka dengan capaian peserta didik pada mata pelajaran PAI gitu ya. Sanes di SDN, Pak. Sanes di SDN, tapi di di sekolah negeri Kabupaten Sukabumi. Jadi semua jenjang. sasarannya jenjang guru penggerak se-Kabupaten Sukabumi gitu Pak Dok. Panjang ting ya. Menurut saya judulnya sudah bagus, Bu. Ari eta lebih cocoknya pengaruh atau hubungan? Pengaruh jeung hubungannya jadi terpengaruh sebenarnya mah. Lamun jadi Bu. Kamari teh saya teh udah pede dengan judul ieu teh Pak. Da cek Pak Jasman oge bagus cenanya. Ari ai si horeng jadi gitu nih Pak. Aduh, jadi ini kalau di hubungan, kalau saya sih lebih sepakat sebenarnya itu ke pengaruh. Eta teh apa kalau diganti kita judulnya pengaruh kompetensi guru penggerak. Ini kompetensi apa yang dimaksud? Mau keseluruhan kompetensi atau kompetensi pedagogik saja? Kompetensi guru penggerak. Keseluruhan kan? Ya, keseluruhan. Keseluruhan maksudnya keempat-empatnya kompetensi itu dikaji begitu? Iya. Gini kan Pak Dokter, kalau dilihat dari kompetensi itu kan kita merujuk kepada standar kompetensi sesuai Permen sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
Nggak usah Yang ngomongin dulu aturan. Dalieu aturan mah. Kia ini mah hayang beres teu. Gitu. hoyong beres. Namun hayang beres berarti kudu apal heula konsekuensi dari judul ini. Kalau judul seperti ini, berarti ini yang diganti adalah kata pengaruhnya nih ya. Kemudian di sininya dengannya ganti ku terhadap. Itu heula. Jadi Nah, pengaruh ya, dengan kata terhadap. Ini, capaian belajar itu iya, kurang belajar. Capaian belajar. Hah? Apa ya? Kata Capaian pembelajaran, CP. Oh, Capaian pembelajaran. capaian belajar. Capaian Capaian pembelajaran. CP. capaian belajar peserta didik, capaian hasil Oh, belajar, hasil belajar. iya, itu ya. Bener di mana itu ya? capaian hasil belajar peserta Hmm. didik. Nah, itu atuh. Dipastikan lah teori ini dikuasai coba. Jadi untuk diskusi teori dina balabah kieu gitu. Ini, Oh, ini adalah kalau saya boleh menyebutkan ini adalah X1 dan X2 pengaruhnya kepada Y. Y. Jadi ini teh X1, X2 ke Y. Jadi kalau saya boleh lihat di dalam ini di apa? Google.com. Kemudian kita tuliskan di sini dua variabel Y, X dan satu Y. Itu gambarnya kayak gimana nih? Lihat image. Nah, ya Bu, gambar nanti. Bisa begini, sama saja. Ya. Jadi X1, X2 ke Y. Ya, hubungan yang paling sederhana sebetulnya. Jadi lamun ayeuna Bu Ami ngambil IAG, sebetulnya sudah tidak ada masalah dari sisi teori tentang statistiknya. Begitu. X1, X2 ke Y. Nah, pertanyaan saya, naon jadi masalah itu? Sampai ke Anda siap atau tidak? Sebetulnya kan ini persoalannya adalah bagaimana Anda meyakinkan penguji dalam menguasai materi ini sebenarnya. Ari penguji nama dua nama asal kamu yakin nggak apa-apa tak. Tapi ada yang satu lagi nih Pak, yang sekretaris yang kan di dalam satu ruangan teh aya penguji dua aja sekretaris izin nih Pak nya. Ya, Anu nah, katanya jadi memberikan itu katanya Bu dia teh jadi ikut memberikan masukan nih Pak dalam forum itu teh. Nah, ya nggak bisa lah. Posisinya dia bukan penguji. Kalau iya jadi nggak bisa kayak didengerin. berarti nggak apa-apa. Iya, ini kalau begini itu sebenarnya posisinya begini nih. Copy link, copy image. Ini kita sebenarnya mah rumus nama tah hoan. Tuh, X1-nya adalah Kompetensi guru penggerak. penggerak, kemudian X2-nya efektivitas implementasi kurikulum merdeka. Ke ininya adalah capaian hasil belajar. Yang Y-nya ya? Ya, Tuh. Jadi dia bilang cuma mungkin orang itu mempertanyakan kalau menurut saya itu bagian X2, efektivitas implementasi kurikulum merdeka. Itu mungkin akan lebih baik kalau misalkan si apa? Sebenarnya mah ini rumusan ini juga bisa berubah, Bu. Jadi kita. macam Ya. Pak. Jadi X, Y, Z. Jadi rumusannya diganti. Variabel X terhadap Y dan yang empatnya pada Z. Nah, bisa kita. Tapi itu karena 3 variabel, jadi X, Y, Z-nya begini nih. Nih. Cuma bedanya Ari Anu Bu Amimah ini pakai analisis jalur, tapi jalurnya jalur yang sederhana. Nah,
Ini bukan begini, Bu. Tapi bentuk nate jadi X, Y, Z. Jadi kita X pengaruhnya kepada Y, pengaruhnya dampaknya kepada Z. Nah, pertanyaannya mana X, Y, Z-nya? Ya. Nah, eta. Tapi judulnya jadi berubah ya. Judulnya jadi berubah. Jadi kayak gitu ya judulnya. Pengaruh kompetensi guru penggerak terhadap efektivitas implementasi kurikulum dan dampaknya kepada capaian hasil belajar. Nah, kalau ini yang dipakai, coba lihat nih baik-baik yang warna ungu ya. Ini adalah penjelasnya. Pengaruh kompetensi guru penggerak adalah X terhadap efektivitas implementasinya Y dan dampaknya kepada capaian hasil belajar adalah Z. Jadi kayak rumusnya sih kita X, Y, Z gitu unggul, Bu. Ya. Nggak ada X2 ya, Pak? Nggak ada. Ini hanya contoh gambar aja. Gambar yang sebenarnya begini. X, Y, Z-nya begini. Jadi X, Y, Z. Jadi judulnya kita pengaruh kompetensi guru penggerak terhadap efektivitas implementasi kurikulum merdeka dan dampak pada capaian hasil belajar. Sebab kalau kompetensi guru dengan efektivitas dihijikan itu sebetulnya ternyambung. Nah, ternyambung di satu sisi guru penggerak punya kompetensinya itu sama-sama sebetulnya berpengaruh terhadap capaian hasil belajar. Ya, kan kalau dari latar belakang masalahnya saya berangkatnya begini, Pak. Kan kompetensi guru penggerak itu ya, ketika guru penggerak itu dia mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak. Tapi tidak semua guru penggerak itu mendapatkan pendidikan implementasi kurikulum merdeka itu adanya di sekolah penggerak. Jadi jadi guru penggerak juga tidak semuanya mendapatkan pelatihan, tidak mendapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Pengaruh kompetensi guru penggerak terhadap efektivitas implementasi kurikulum merdeka dan dampaknya kepada capaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di sekolah penggerak Kabupaten Sukabumi. Yes, gitulah. Ari kitu berarti engke kumaha penelitianana berarti ka guru penggerak ongko ka sekolah penggerak ongkohnya. Pan ada dinas kalau di sekolah penggerak mah tidak semua guru PAI itu guru penggerak, Pak. Ya berarti fokusnya pada guru PAI penggerak yang ada di sekolah penggerak itu aja. Kan saalit tidak semua guru PAI ada di sekolah penggerak. Oh, gitu. Kia maksudnya kia. Kalau memang begitu kondisinya, berarti yang menjadi itu ya oke, berarti ini diganti aja berarti sekolah negeri tadi. Sekolah negeri aja berarti balik di kantor tadi. Ya gitu, Pak. Berangkatnya dari situ makanya. Seberapa orang sih guruna? Lintas jenjang itu ada sekitar 26-an kemarin itu di data teh, Pak. Seukur itu tuh ingat. Dikit lah. Ini lamun tuh beres gancang teh terlalu 26 teh Bu Ami itu teh angkatan berapa? Angkatan 36. Angkatan yang Bu Ami meren ya. 367. 3 angkatan. Ya. Kan yang lain itu mah belum ini. Gitu. Tapi kemungkinan bertambah sih, Pak. Kalau bertambah nggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa, yang penting semuanya bisa di cover. Gitu. Ayo nanti berarti yang menerima sasarannya guru penggerak aja kan. Kalau hasil belajarnya berarti lewat gak usah ini ya, maksudnya ke guru aja ya. Iya, betul. Ke guru penggeraknya. Iya, siap. Oke, Terus ya udah Pak, gitu aja. Oke. Dan
Yang lain Beres nuhun ya? ya. Kenapa bae Jadi di screenshot heula, Pak? Bae di screenshot lah. screenshot juga kok wae aing Kan mah. ini teh direkam, Bu Ami. Ini kan direkam jadi bisa dibuka lagi lah. Ya lupa. Oke, yang lain silakan. Ada? Halo? Wah, Saya bapak-bapak saya Pak, Nah, Bu Dina. yo, gimana Bu? Kemarin itu kan waktu sidang, saya direvisi lumayan banyak. Salah satunya itu di kerangka berpikir gitu. Ya. Nah, jadi tuh di sini saya masih bingung penulisan kerangka Kerangka berpikir. berpikir yang benar itu seperti apa ya Pak? Pen- Soalnya waktu Kerangka direvisi itu, berpikir ya. ya. Oke. Ada yang lain yang sudah tidak ada masalah dengan kerangka berpikir? Halo, halo, halo. Oke, Sami, Abdi oge di komentarin kerangka berpikirnya, Pak. Oke, Tapi di buku tuh nggak ada ya Pak ya? ada. Di buku Berarti macana can hatam. yang Leres Bapak dina usulan mah teu aya nggak upami ada na Bapak di pendahuluan usulannya. ada. Betul, Dina bab betul. 1. Betul. Memang tidak ada. Itulah Eh, yang akan nanti dimasukkan dalam revisi buku pedoman. Oh iya. Bukan revisi SUPT. Oh, bukan. Tapi kalau ditanya, Pak, apakah dalam setiap proposal itu harus ada alur berpikir? Harus ada alur berpikir. Karena alur berpikir itulah yang nanti akan melahirkan pertanyaan penelitian dan bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah itu. Gitu. Kalau saya nulis di buku pedoman kerangka berpikir itu berpikir itu ada satu hanya ada di bagian halaman 24 di penjelasan tentang penelitian ilmiah di sini. Nah, istilah kerangka berpikir itu ini coba baca nih. Peneliti memulai dengan penyusunan sebuah hipotesis atau yaitu suatu pernyataan tentatif tentang karakteristik populasi yang harus diuji dengan data empiris. Hipotesis atau disebut juga preposisi dalam penelitian di perspektif hukum, ini kalau dalam hukum ya, harus didasarkan pada kerangka teoretik yang menjadi 3 pilar, yaitu pilar teori, hasil penelitian terdahulu, dan argumentasi logis. Ini tolong perhatikan baik-baik. Saya akan mengambil contoh punyanya Bu Ami nih. Bu Ami ya. Bu Ami masih ada, Bu Ami? masih hadir, Pak. Alhamdulillah. Mangga, Pak. Cibobo deui. Dengerin dulu baik-baik. Kita mau bicara tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Harus ada apa saja sih di kerangka berpikir? Kerangka berpikir itu apa sih? Kalau dalam bahasa lainnya, kerangka berpikir itu adalah paradigma penelitian. Jadi bagaimana Anda membuat landscape terhadap penelitian itu dengan alur berpikir yang benar. Sebetulnya di sini sudah ada penjelasan nih, Bu, bahwa Nah, pemikiran. Ada istilah kerangka teoretik. Nah, ini nih. Saya ingin menyebut bahwa bacaan anak kerangka berpikir, kerangka pun bahasa anak kerangka itu relatif sama intinya. Intinya adalah berbicara tentang penalaran. Coba lihat baik-baik di sini nih. Peneliti mendeskripsikan kajian berupa penalaran yang bersifat deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Keterkaitan antara konsep-konsep dari setiap variabel yang mengarah pada hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Kalau dalam kuantitatif itu jelas banget nih. Ini kalau Bu Ami tadi kan kuantitatif nih. Ini kan ceritanya tentang capaian hasil belajar, Y.
X-nya kompetensi guru penggerak, Y-nya adalah efektivitas implementasi, Z-nya adalah capaian hasil belajar. Dimulai dari mana dulu? Nah, penjelasannya nih ada nih. Ya. Dalam kerangka teoretik ini, peneliti membahas keterkaitan antara dan yang didukung oleh teori yang ada atau hasil pemikiran peneliti yang didukung oleh argumentasi yang logis. Kerangka teoretik ini dijadikan sebagai dasar dalam mendukung perumusan hipotesis penelitian. Banyaknya subjudul kerangka teoretik sama dengan banyaknya butir pada perumusan masalah. Bu Ami, ketika judulnya seperti ini, X-nya kompetensi guru, Y-nya efektivitas, Z-nya adalah capaian hasil belajar, Anda bisa nggak secara langsung sebelum kita ngambil teorinya, menghubungkan ketiga hal ini sebagai sesuatu yang tepat. Gitu. Contohnya begini, Pak. Bahwa tujuan mengajar guru itu adalah bagaimana siswa memiliki hasil belajar yang baik. Kan begitu? Itu logika pertama. Dan itu tidak bisa ditolak, Pak. Nah, berarti guru wajib memiliki kompetensi yang memastikan siswa itu memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Namun, kompetensinya tidak cukup jika kurikulum yang dipakai itu bukan kurikulum yang sesuai dengan capaian yang harusnya dicapai. Berarti, sebagai guru yang baik, sebagai guru yang profesional, seorang guru wajib memiliki kompetensi agar dia bisa menciptakan kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajarannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kompetensi guru bertemu dengan implementasi kurikulum, itu akan mendorong siswa memiliki capaian pembelajaran yang maksimal. Itu kan logikanya begitu, alur berpikirnya. Cuma saya barusan ngomong itu, belum pakai teori. Belum pakai penelitian terdahulu. Nah, tugas Anda bagaimana mengkonstruksi itu semua dalam bentuk kalimat-kalimat yang ada referensinya. Ada penelitian terdahulunya, ada argumentasi logisnya. Begitu. Dan ini tidak bisa dikata-katain kecuali ditulis. Nah, sekarang solusinya nih buat Bu Nina. Pak, lieur abdi mah ya hayang minta gambaran kira-kira supaya gancang kumaha. Nah, bisa diberi nyawa carana. Pengen tahu tuh? Iya, boleh, Pak. Nah, ini di copy. Saya mah suka ngajak mahasiswa itu, yuk orang buka software yang memudahkan kita untuk memudahkan cara berpikir. This is just a tool. Ini hanya sebuah tools. Bisa benar, bisa salah. Buatkan paragraf tentang kerangka berpikir tentang buatkan paragraf kerangka berpikir yang berisi kerangka berpikir penelitian tentang, coba dia mau membantu kita dengan menjelaskan apa. Tuh, membahaslah pasti kompetensi guru penggerak, efektivitas kurikulum, capaian. Tuh, ini kan dimensi-dimensinya, Pak. Ya, dimensi-dimensinya. Sekarang kita berikan lagi perintah. Mohon untuk menggabungkan pernyataan di atas dengan logika penalaran deduktif sehingga jadi paragraf yang betul. Tuh. Jadi nu tadi pencairan hijikeun tuh jadi kieu. Nah. Ini kopi. Coba dibaca dulu deh sebelum kita kopi. Kerangka berpikir penelitian ini berdasarkan Nah, itu kudu pakai naon.
teorinya. Maka kan kudu ditambahan, dimodifikasi dengan referensi-referensi yang qualified. Caranya kumaha? Nah, iya. Kasih tahu dong. Ya iyalah. Ya, tinggali. Pertama kan kita bicaranya tentang kompetensi guru penggerak ya. Coba klik Ya. ini. Masuk deh karena Google Scholar. Masuk ke Google Scholar. Masukkan tadi kompetensi guru penggerak. Klik. Tuh. Nah, ada satu software yang menurut saya bagus. Namanya ini nih. Ini klik aja ini. Compare Insight. Ininya paperset.io. Nama linknya. Kita memasukkan sebuah kata, sebuah kalimat, dia nanti akan mencarikan kepada kita referensi-referensi yang ada hubungannya dengan itu. Seperti ini, lihat. How to develop 4 competencies for teacher educators. Kira-kira nyambung tuh referensi ini? Banget, nyambung banget. Bahkan di sini dijelaskan. Jadi software ini AI ya. Ini sudah menyebutkan ada insight. Insight itu wawasan. Ada kesimpulannya apa dari ini nih, paper ini. Lalu hasilnya apa? Dijelaskan tuh. Jadi orang tuh tinggal ngopas iyo sebenarnya mah. Gitu. Di sini ada lagi metode yang digunakannya apa? Tuh. Jadi satu referensi ini terus dibaca kemarin jadi orang tuh kudu baca semua. Gitu. Ada lagi referensinya, the influence of work motivations on teachers pedagogical competence. Tuh. Pedagogi kayak itu mah ya. Ini juga ada pedagogi kompetensinya. Jadi ini referensi-referensi yang bisa dikutip. Tuh. Nah ini kalau sudah beres, tinggal diklik nih. Kalau mau diklik ya, diklik. Ini diklik. Jadi nanti dia dimasukkan ke bacaan nama orang kudu baca lebih jero. Kalau Anda ingin mengetahui cara bagaimana mengoperasikan ini di copy, masuk ke YouTube. Kemudian tulis didinya tutorialnya. Tutorial. Nah. Typeset.io. Cara mudah mereview jurnal menggunakan typeset.io. Tuh. Jadi orang teh kudu baca artikel terus baca hasilnya langsung. Meniku ulena orang sadayana apa ya tuh? Kenapa? Kemarin ini belum diajarin ya. Ya kan sekarang diajarin. Makanya sebetulnya mah di YouTube mah nggak 1 tahun yang lalu, mesti 2 bulan yang lalu orang. Nuker kapal ayeuna. Iya Di benar. pada ayeuna Pak abdi aya bentena kemarin sareng nu Bapak ieu teh Pak aya di Bapak Pak aya Cicagoa. Kasih teh ukur aya 3 geuning apa eta kumaha teh Pak? Permasalahanna eta we di Mendeley. Kumaha Pak Asep? Mohon ieu punten Pak izin naros. Jantan di Mendeley teh upam abdi teh bolak-balik video anu rekaman Bapak teh nya di Bapak Pak kan aya Cicago teh langsung klik ada. Ketika saya sahid itu yang di itu tuh cuma 3 apa terus lagi yang di bawah nanti nawan menggeningan mung aya 3 di abdi mah Cicagona teh aya apa anu desktop atau anu reference anu desktop oh pantas gampang atuh Mendeley komo ingat masih kira ngabahas Mendeley urang teh teh batur manggeus ka mana teh tah ya Mendeley tah nu Bapak mah berbayar meureun premiumnya. Gratis kan Mendeley mah gratis Pak, mana bayar. Tah. Mailing reference. Terus ayeuna tah. Dina ieu meureun teu aya Cicago manual obstacle gitu maksudna dina ieu. Ya pas saya teh geninganan ada 3 pas arek ngambil teh aya nu abdi mah aya 3 nu Bapak mah Cicago na ge aya 5 tuh Pak. Ini Cicago ieu. Maksana aya 3 Pak. Aya 3. Aya 2 ieu mah aya 2. Dinas Lebih nu Pak Asep tayangkeun atuh.
Nu Abdi di menuju tanda tangan kapal tapi terus rekse. Jantan Tinggal kieu Pak, ya more pas styles, more styles. ngambil dari jurnal kan ada simpan, ada size yang bawah sih ada itunya. Pas lagi diambil teh, karena eta teh mung aya tilu atuh. Anu iya bukan? Nah, karena nu eta mah aya abdi sadayana dina jurnalna Pak. Pas jurnalna teh kan aya nu simpan dulu, geuningan upami dina Iya, Google iya. Scholar. Nah, Maksudnya ini bukan? sanes nu etana di Google Scholar dulu, yang dari Google Scholar dulu kan di simpan-simpan aja dulu gitu. Oh iya tah, seat iya seat si teh. Nah, Ya iya tah anu terus. dina Google Scholar nah eta teh nu aya nu etaan geuning si teh na diambil mung aya 3 teh di bapa mah seueung. Oh, ari eta mah tergantung penyediaan dari Google Scholar Pak. Karena setiap artikel tuh beda-beda tinggalnya. Iya MLA, nama Oh, Chicago, Harvard, iya. Vancouver. Iya sebenarnya ya limanya bentuknya teh. Oh, Coba tinggali yang lain, mungkin bukan 5 tapi 3 atau 2, tergantung, tergantung nih. Tuh ini masih 5 sama lengkap berarti. Ini site-nya ini masih 5 sama. nah gitu. Abdi mah Tuh. tilu-tilu, teh meureun ieu mah da yatim teu berbayar. Oh, itu Pak. 5 teh ini mah tergantung dari penyediaan dari Mendeleyns dari Google Oh iya, siap sendiri. siap siap. Sugan teh naon luas. Oke, Pak nih. Jadi kompetensi guru penggerak tinggal itu. Bu Ami, ini yang referensinya nggak otomatis dia tinggal downloadan we, Bu. ya Tuh, Pak. jadi 5 eta mah di abdi mah tilu begitu. Mana? Oh, Iya. jadi tergantung penyediaannya ya. Nah, Ambil terus tadi Chicago. nomor 2 non Bu Ami, Anu tadi nama efektivitas. efektivitas implementasi kurikulum merdeka. Kopikeun. Asupkeun ka dieu tah. Karena ieu tah tampilanana. Coba lihat nanti. Nah, tuh bahasa Inggris unggul Bu. Tapi tong salah, da ieu geus aya ieu insight-nya naon, conclusion-nya naon, hasilna naon geus aya tuh. Aing mah geus pangeunahkeun. Jantan kantun ngalihkeun ya Pak ya? Ya, lihat lah, beres lah gitu. Jadi lamun tesisnya teu beres-beres teh, terlalu. Oh iya. Tuh, Alhamdulillah nabi tinggal ilmu itu. Pak. Lamun hayang download tinggal klik PDF-na beres. Lamun hayang nambahan kumaha show more papers ke bawahna terus nambahan tuh, Pak. Tuh. Oh iya. Jadi sumber mah gampang. Aduh ya Allah tolong. Yang penting mah orang kumaha carana mensitasi dari yang kita ambil ini. Ya. Itu sok. Budina gimana? Bisa dipahami? Bapak, Bapak, ada nggak sih contoh yang kakak berpikirnya udah benar gitu? Hah? Pengen Nggak kedengar. kasih contoh, maksudnya kerangka berpikir yang udah jadi gitu. Oh, sudah ada hoyong tingalikeun ke dia, tingali. Termasuk gambarnya ya Bu Dina. Iya, soalnya saya tuh ya, salah di gambar baca panah-panah. di yang lain mah ada gambar-gambar gitu nih bagan Pak. Kata Nah, betul, bentuknya iya, bagan atau jadi kata-kata Pak kalau kerangka contoh ini berpikir yang tuh Pak. kualitatif ya, ini yang kualitatif ya. Nih, ini ada metode penelitian, waktu, objek, sumber, teknik, observasi, wawancara, dokumentasi, instrumen, observasi, kisi-kisi lembar observasi, kisi-kisi lembar wawancara, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data. Ini bab 2. Ini bab 3. Yang tadi Ibu tanyakan itu sebetulnya adanya di bab 2. Nah, untuk di kita mah adanya di bab 1. Kerangka teori teh. Alur. Kok jadi gitu ya?
Dua lah. Bab 2, Bu, ada kajian, ada deskripsi teori. Yang dibahas di bagian ini adalah variabel-variabelnya. Jadi kalau di kualitatif tadi atau kuantitatif juga sama, siapkan variabel-variabelnya. Kemudian dijelaskan satu persatu. Saya berikan contoh nih yang ini nih ya, sebelum masuk ke pertanyaan tadi yang contoh gambar nih. Ya, ini ceritanya si ibu siapa tadi teh? Yang dialmatin teh. Nah, ini judulnya, tesisnya ini judulnya. Strategi pembelajaran tahsin dan tahfidz dalam peningkatan kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran peserta didik. Ketika masuk ke bab 2 itu namanya macam-macam. Ada acuan teoritik, ada tinjauan teoritik, macam-macamnya ya, namanya macam-macam. Maka di pembahasannya pertama ada konsepnya dulu. Ini yang A ini konsep tahsin dan tahfidz dalam pembelajaran Al-Quran. Ini dibagi menjadi, ini bagian satunya, ini bagian duanya. Yang tidak saya highlight itu berarti dia masuk ke sininya nih. Ini juga sama nih. Nah, terus ya bagian B, strategi pembelajaran. Jadi apa yang terdapat di dalam judul itu kemudian di breakdown ke dalam pembagian yang harus dijelaskan nanti di bab 2. Kenapa ini harus dimunculkan dulu? Karena pada saat Anda semua sudah menjelaskan tentang variabel-variabel dari definisi-definisinya, maka Anda harus masuk ke bagian berikutnya, yaitu ada kerangka pikir. Jadi istilahnya teh macam-macam. Ada kerangka pikir, ada kerangka berpikir, ada alur berpikir, ada paradigma penelitian. Namanya inti nama eta ini. Kerangka pemikirannya. Ya, sama. Ada kerangka pikir. Kita masuk ke sini, halaman 36. Kerangka pikir. Nih, dimulai dengan kata-kata. Pendidikan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengembangkan potensi serta mengubah tingkah laku peserta didik agar berguna bagi dirinya, masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara. Sistem pendidikan terselenggara bla 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 bla, dijelaskan teori-teorinya, ngutip juga dari sana sini karena memang harus ada kutipan. Nah, ari di Jogja mah kerangka pikir dengan alur pikir penelitian dipisahkan. Di urang mah dihijikan karena kerangka berpikir. Ketika dijelaskan lagi terus itu nampaklah gambar ini. Ini gambar ini tidak gambar ujug-ujug muncul, tapi gambar ini adalah alur dari awal kita bicara tentang pendidikan, komponen pendidikan, bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengembang karakter. Dari karakter itu salah satunya adalah bagiannya adalah peduli lingkungan. Ketika bicara peduli lingkungan, ketika akan diterapkan dalam proses pembelajaran, berarti harus ada pengembangan kurikulumnya, pengembangan proses pembelajarannya, dan pengembangan kesehatan lingkungan sekolah. Digambarkanlah seperti ini, Bu. Jadi gambar untuk paradigma penelitian bisa beda-beda tuh, sangat beda-beda. Kita berikan contoh, orang nanya ke Mbah Google. Mbah, hayang pangmereh nyahokeun kerangka berpikir, kumaha carana? Google, kerangka berpikir penelitian. Mau kualitatif, mau kuantitatif, Bu Dina? Kuan Pak saya. Kuanti. Nah. Kual, Pak. Kuan dulu, Pak. Kualitatif. Jangan sorangan waktu di laptop lah. Udah simulasi doang tuh. Kuan dulu, Pak. Apa benten ari ku Pak Doktor mah benten. Oh. Sama wae laptop kieu kene. Tuh tinggal Ibu. Karena berpikir itu bisa macam-macam. Tuh. Soal benten pilih anak yatim mah. Jadi tinggal kalau pengen tahu gambarnya kayak gimana dan lain-lainnya, masuk ke Google, tulis kerangka berpikir penelitian kuantitatif, terus engkete, klik image-nya. Ya, bawa karek nyararaho ya, aya all image, books, video, shopping, more. Itu bisa diklik lagi nih. Ada map, ada price, ada finance. Kita ambilnya image supaya gambar aja yang muncul. Tuh, gambar-gambarnya. Tuh, kerangka berpikir itu bisa macam-macam, Bu. Tinggal dipilih. Tapi saya salah melihat di situ. Hah?
Pak, soalnya dalam menentukan kerangka berpikir itu jadi poin-poin apa sajanya itu kadang Iya. masih Nah, atuh tuh. sing cerdas bager di JG geus aya penjelasanana asal daek maca. Aduh aing tuh. Tuh, slide player, langkah menyusun kerangka pemikiran. Udah sarua kabeh oge atuh. Tuh, ya kerangka berpikirnya kieu, ya. Nah, toh ini kita klik ya. Klik atau ini kita klik nih. Ini kayaknya narasi. Tuh. Contoh kerangka pemikiran ini badag kieu nya teu kabaca. Nah, lamun hayang apal eusina, klik ieu. Oke, masuk karena slide player tah. Tuh. Langkah menyusun kerangka pemikiran. Klik lagi hiji. Nah, kerangka pemikiran teh ieu teh teorina. Tuh. Tuh. Tuh, contohnya tuh. Tuh. Seberapa halaman? 14 halaman. Kerangka pemikiran konseptual kayak gini. Dan memang yang beginian itu tidak bisa kalau tidak dilatih. Karena ini berbicara bagaimana cara membreakdown, cara membuat, kalau bahasa kita mah sekarang itu apa ya? Mind maps. Ya. Mind mapping. Peta konsep. Ini peta konsep ini. Mapping. Tuh. Hanya sih tuh. Sama kanpa oge tiasa mah nya. Oh bisa. Hari bikin mah gitu maksudnya. Tapi kalau untuk bagaimana cara membuat kerangka berpikir kan itu memang harus sesuai dengan penelitian masing-masing. Gak bisa dibedain. Kudu apal. Gak bisa Kudu geus disamain. apal, kudu geus ieu, kudu geus paham. Jadi kalau mau dimasukkan teh ya harus ini ya, Pak. Hah? Ya Mau minimal dimasuk- tahu indikator meureun kita mah Bu Ami nu kuantitatif mah indikatorna tiap-tiap Bukan hanya variabel. indikator, tapi juga harus tahu variabelnya. Teh, Nih, merancang kerangka pemikiran penelitian. Itu tinggal di-download, tinggal dibaca. Terus dina buku nu kamari di-download oge, eta download penelitian kuantitatif banyak banget itu isinya. Download ya. Nah, deh, Bapak. Tuh, Bu. Download tuh. Banyak. Kan gratis. Kedah nawar, kedah bayar. Tuh. Akademia.edu. Nah, ini. Tuh, iya tinggal di-download aja tuh. Ada 6 halaman, merancang. No, thanks. Skip. Langsung masuk karena ibu. Tuh. Merancang kerangka pemikiran, download tuh, Bu. Tuh, definisinya naon. Iya, kegunaannya gimana, term pentingnya apa. Ide membuat kerangka pemikiran kumaha. Tuh, tentukan variabel. Ya itu tahapan-tahapannya Bu Ami. Lalu ngerti dari tadi tuh. Baca dan pahamilah buku-buku hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel. Kemudian tuh, sampai ke begini teh, itu aya carana. Iya tuh ayah bener. Tuh, Salah nih, kuantitatif tuh, nu kuantitatif, diasupkeun indikatorna. Kan baheula mah urang keur basa nyieun skripsi mah nya sok nyonto barang batur bari urang teu ngarti siga kitu we tulis gitu. Itu kan rata-rata gitu. Bener. Ada Abdi. Ya, bener. ada mah ulah deui kikituan gitu maksudna. Kudu make Contoh barang batur ceuing Bu Ami. nih, kalau kuantitatif eksperimen, kieu tah kerangka berpikirna. Bener teh. Penelitian tindakan, tuh kieu carana. Lamun ayeuna modelnya kualitatif. Kualitatif mah bisa macam-macam, Bu. Tuh. Tergantung kualitatif mah. Tuh lamun ayat Quran model kieu. Lamun model progres ieu naon sebutanna teh? Input, proses, Sistem output. planning. Input, proses, output tuh. Tuh, beres. Tinggal download, bade dikirim linkna. Entos Pak, tos ngadonat sampai alhamdulillah. Bapak dikirim nggak apa-apa, Pak? Kirim aja Pak, kirim. Dikirim ke grup.
Nyatu sok ke Bu Ami kirim linknya. Ada. Kirim, Mbak Mi. Saya kirim di chat aja deh biar anu oh iya dah. Tuh, arek kumaha teu dihuapan, aduh aing lamun teu beres teh ngerakeun. Ya, oke. Itu Budian ya, Budina ya. Ya, Bapak. Mudah-mudahan teu lieur deui sebab lamun lieur keneh cirina teu di eksekusi tadi itu pengetahuan tadi. Termasuk ya mah simpel saja Bu. Kalau saya sekarang tuh lebih banyak belajar hal-hal dari yang sebenarnya sederhana. Nih, dari sini Bu. Saya share screen ya. Ini nih Pak. Ada yang disebut dengan naon sih? Nah, ini nih cara membuat tulis aja di dia. Bagaimana tahapan membuat kerangka pemikiran riset tentang kita kopikan yang ini. Bu Ami. Coba jawabannya kumaha. Ketika kita tanya bagaimana tahapan membuat kerangka berpikir, dia ngasih tahu Bu. Tuh, kia cara nate. Bapak Ibu mahasiswa cek ChatGPT. Pengidentifikasian tema, mengembangkan pernyataan, menyusun tujuan, identifikasi variabel, pemilihan topik, tuh terus begitu. Nanti bisa nampilkan gambar hungkul ChatGPT. Lamun bisa begini saja, tampilkan kerangka berpikir tersebut. Dapat tara aya gambaran, Pak, begitu mah. Luar biasa. Ditaruhkeun Pak Asep oge teu wawuheun, Pak. Tuh. Walaupun ini tidak 100% yakin benar, tapi minimal kita harus cek and recheck lagi. Dia nyen tesis ukur sapeuting namanya teu beres make nu kara dieu aing. Oke? Halo. Waduh ditinggal sare. Jadi Pak, Pak, mantap Pak. jawaban di ChatGPT itu ya di ChatGPT itu berarti apa sih kalimatnya itu ininya ya harus kan kemarin mah hanya satu aja gak digabungin tadi mah Bapak jadi kepikir. Ya atuh Ibu hayang naon tinggal perintah naon sing bener atuh gampang. Sediakan saya kopi mochaccino 1 gelas, bisa kan mal bisa ada lain tempatna. Tapi yang ngagabungkeun naon anu geus ditulis mah teu bisa. Iya. Gitu. Iya. Makanya tesis itu harus berpikir strategik tapi cerdas. Ya, lain culas, lain cerdas. Ya. Kalau kita mencoba untuk selalu mencari solusi, maka kita akan selalu menemukan cara bagaimana mentok-mentok siga tadi. Nu penting hiji, setiap hari bukalah laptop Anda, kerjakan tesisnya. Dari sekarang. Pak abdi mah bade dimikeun we, mangga ngan ke pasti kamu gusur, tesisna moal maksimal, goreng. Engke bisa nyerakeun dosen ngatlitna. Terus terang saja, kalau Anda mau tahu, saya tuh ngeri-ngeri sedap nih ngajar metrit itu. Sebab di palebah mahasiswana naon tuh bisa ngajawab pertanyaan penguji, kita ditanya saha metritna sok kuliah tara. Urang deui nu beunang teh. Serius Pak, serius. Makanya saya rada bawel urusan begini tuh karena jangan sampai terjadi Anda copy paste gitu ya. Itu kemarin ketemu Pak, banyak yang copy paste itu.
Bahkan lucu-lucunan ya, lucu-lucunan. Dina nyian metode penelitian urutan anak ternyata variabel anu ditulisnya lain variabel judul manehna, judul batur cek. Namun ditunjukkan bisi eraeun ya, pokoknya mah ngeri. Kalau sampai begitu tuh berarti memang tingkat literasi kita tuh terlalu rendah. Kita tuh ngejarnya hanya ngejar yang penting SUPT. Bener tuh SUPT na mawa dampak karena perbaikan tesis orang tuh cantang tuh. Nah, eta di orang mah gitu. Termasuk nanti pada saat Anda dapat SK untuk bimbingan, kalau Anda serius, itu minimal 10 kali bimbingan tuh dengan dosen pembimbing. Ketika bosen pembimbingnya, pokoknya tiap minggu Anda ketemu aja terus. Pasti beres tesis. Karena pasti akan disupport terus. Ayo, kerjakan. Minggu depan bab 2. Minggu depan lagi bab 3. Lalu ke lapangan 2 minggu. Udah ke lapangan, olah datanya. Bawa lagi ke saya. Pokoknya sudah selesai. Siga diudag-udag juring. Keur kitu mah dosen pembimbing teh aslina siga juri. Karena ngingsieunan terus. Kamu teh emang punya dompet tebal. Mau jadi donatur tetap STI Samsul Ulum. Hah? Nambah lagi jam semester. Kan gitu bener. Jadi ayo nama menyelamatkan kantong masing-masing. Ada kantong salasi, ada kantong pemajikan gitu. Sok selamatkan gitu dengan menuntaskan kuliah tahun depan wisuda. Gitu. Tapi beres ke tesisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terakhir karena juga mana? Oke, ada lagi? Sok. Ada lagi? Yang saya kan dok kemarin yang waktu bimbingan itu kan judul yang tentang kitab Kiai Mas Sanusi tadi. Ya. Itu kan kata penguji masih bisa dirubah kan ya, kan judulnya itu silahkan sebelum keluar SK. Makanya saya sedang mencoba untuk merevisi dengan judul yang Pak Dokter berikan kemarin. Saya sangat tertantang, yang tertarik tentang implementasi pendidikan akidah dalam keluarga menurut Mas Sanusi dari kita 3 kitab itu, analisisnya tentang dari ilmu pendidikan Islam. Jadi saya belum selesai untuk itu, nanti akan ketemu lagi sama Bapak, langsung ke penguji untuk minta ditandatangani lagi gitu. Oke. Seperti itu Bang Intan. Anu jadi masalah naon? Masih di dalam kerangka pemikiran anak, masih ada. Tapi berarti itu dian, aing mah kumaha sih. Ya, tinggali. Kudu gancang yang ngerjakeun sesuatu itu coba. Tesis, salah lagi dia. Nih. Tesis analisis ilmu pendidikan itu dan keluarga. Why not? Tesis dengan tuh Pak. Tuh. Ayu Lestari. Coba. Kita cek si Ayu. Nih Pak. Ya. Iya teh skripsi atau tesis nih? Kayaknya skripsi deh. Oh, skripsi Pak. Skripsi Pak. Banyak skripsi eleh Pak Isman eleh kubudaknya skripsi Pak. Tinggal. Analisis pendidikan Islam menurut perspektif Hasan Langgulung. Iya teh baru konsepnya saja.
Nanti boleh jadi Anda menulis judulnya analisis apa tadi kemarin teh pendidikan Analisis akidah. ilmu pendidikan Islam, ya. Nah, Pendidikan akidah dalam keluarga. analisis pendidikan akidah dalam keluarga menurut Ya, perspektif. implementasi pendidikan Kumaha lah akidah. tuh sok judul nama. Tapi nu Ya. pasti Anda harus tahu yang namanya bagaimana menganalisis terkait dengan ilmu pendidikan Islam. Nih, saya mau cerita yang lain. Nah, ini. Konsep pendidikan Islam menurut Mahmud Yunus, analisis ilmu pendidikan Islam. Dia skripsi loh, Pak. Hmm. Bukan tesis, ini skripsi. Jadi dia menggunakan pisau analisisnya adalah analisis ilmu pendidikan Islam. Islam. Nah, iya dah. Sok tah Pak Saha. Pak Isman, saya Ya. di WA-keun Mohon. dina chat. Nah, dina chat. Sok, mangga. Mohon. Siap. Turun, Pak. Ini teh untuk dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan kerangka berpikir, Pak. Ya. Analisis pendidikan Islam, analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam film apa? Ya. Analisis apa? Apa? Kiai Haji Ahmad Sanusi ya. Ya. Kebanyakan apa? Bukan hal-hal yang sifatnya urgent itu yang tulis ini. Tuh. Kalau ini tentang tafsirnya. Ya. Tafsir tuh Raudatul Irfan. Raudatul Irfan, ya. Kalau untuk pendidikan akidahnya memang belum ada. Nah, sok atuh tah. Pendidikan akidah menurut Haji Ahmad Sanusi. Iya mah nganukur pada pendidikan Islam. Ya. Tuh. Kursa kieu-kieu. Berarti ditinggali dari sisi novelty masih bagus, Pak. Belum ada yang bahas. Tapi dari kata pembimbing, penguji gimana tuh? Kalau kemarin kan jadi begini, kalau kemarin kan hanya satu kitab yang diangkatnya, kitab tentang akidah tadi. Katanya kalau memang ini hanya, jadi kan lihat dari latar belakang bahwa ini teh implementasi kitab ini di lembaga pendidikan katanya, atau hanya memotret kitab tersebut. Kalau memang memotret ini rumusan masalahnya salah katanya. Kalau untuk implementasi ini cocok katanya, tapi kan judulnya bukan implementasi dan keinginan Anda adalah memotret kitab ini. Jadi itu. Nah, kalau dilihat kalau implementasi ada nggak sekolah yang menggunakan kitab tersebut sebagai rujukan? Kan di Samsul pun tidak digunakan itu. Nah, makanya sepertinya ini ke arah memang tadi memotret kitab, tapi harus ada pisau analisisnya. Makanya tertariknya dengan kemarin yang Bapak berikan sodorkan tentang analisis ilmu pendidikan Islam. Jadi itu menjadi pisau analisisnya. Nah, saya coba untuk sekarang merancang untuk merubah itu. Kata Pak Pembimbing bisa untuk dirubah judul sebelum ditetapkan SK katanya begitu. Siapa pengujinya waktu itu? Pak Dr. Uka sama Dr. Rashid. Udah lanjut lah. Sok lah. Oke. Tong kayak ingin proposal jeung ngagarap revisi ditunda-tunda teh lain karena beres. Emangna lamun melak cabe di lila-lila bakal tumbuh cabe ieu mah kan henteu. Akaran lamun dina diuk teh mah. Ampun deh. Ya. Buru beres. Ya, Pak. Ya, siap. Kalau Oke, saya terima jadi kasih, Pak. mahasiswa di usia
Ya, di kondisi sekarang, aduh genah banget ya, loba tools yang bisa dipakai. Tapi walaupun begitu sebenarnya itu juga tidak jadi patokan sih. Namun kedua makanya kedua itu. Itu masalahnya situ, Sebetulnya mah malasnya pasti. masalah nama hiji kumaha carana urang teh ulah jadi jelema anu kaslan gitu. Aduh, aing. Jelema kedua urang teh loba alasan. Kusal-kusal ya Pak. Gitu. Oke, ada lagi? Itu nuhun. Ya. Ada masih? Kalau tidak ada, sekarang Anda nanya saya yang terkait dengan tesis Anda, apa yang ingin Anda sampaikan? Kira-kira untuk tesis Anda persiapannya mau kayak gimana gitu? Bapak itu kan kemarin Bapak ngasih tugas yang cek tour meeting itu kan. Minimal tuh berapa persen, Pak? Maksudnya? Berapa persen gitu cek Untuk tour meeting? di bawah 20%. Ada? Iyalah. Ulah kopas makanya di parafrase, kumaha cara parafrase nanya kacak GPT we. Kumaha carana? Sudah tahu Bu caranya? Udah saya ajarin kan? Ya. Iya Pak, udah. Udahlah. Berarti standar Samsul Ulum juga 20%, Pak? Sebutnya bukan standar Samsul Ulum, standar rata-rata di kampus-kampus lain juga 20%. Bahkan ada yang 15 malah. Similarity-nya. Gitu. Ya. Yang penting hiji Bu. Jangan sampai redaksinya sama persis. Pak, diulangi lagi, Pak. Nah. Eta nu teu merhatikeun teh Pak eta teh cirian Bu Ami ngaran. Diulangi we. Kayak nonton videona lah. Nah, sih. Di mana nu iya nu perkuliahan minggu sebelumnya ya? Kemarin. Bukan, saya kesarean, Pak. Itu mah kuliah jadwal naik ke atas. Jadwalnya. Pak, kemarin mah para praseteh sebelum tahu di GPT ya harus ke buka itu dulu apa namanya translate. Wah jadi ribet kan beberapa kali gitu. Tapi enak di chat GPT gitu dirasa-rasain. Cuma harus hati-hati aja dibaca lagi supaya memastikan apa yang kita tulis itu relate. Karena gini Pak, gunakan AI dengan bijaksana. Sebab tidak semua jawaban ChatGPT 100% benar. Ya. Itu harus dipahami dulu tuh. Iya Pak. Jangan sampai gitu, segala itu penting pasti benar gitu. Itu oke Pak, aya salah tenang ya. Soalnya kata-kata anu aheng Pak. Nah itu salah satunya akibat dari mungkin kita yang belum paham bagaimana menyelesaikannya. Dok, maaf bertanya. Kalau ini kan saya kebanding-banding dari beberapa aplikasi yang mengandung artificial intelligence, mana yang lebih bagus hasil parafrase dari apa ChatGPT atau ada lagi kemarin apa yang mana yang lebih bagus dari redaksi yang disusunnya itu Pak? Yang bagus itu adalah karya sorangan Pak untuk pakai AI. Gitu. Pak eta mah. Pak, itu pakai AI mah lebih bagus itu, cerdas bisa. Iya Pak, aduh. Kan memanfaatkan, kata Bapak memanfaatkan teknologi. Nah, artinya Pak, lamun orang sering-sering teuing ke orang tuh jadi ketergantungan. Ya, keenakan. Jadi pemodohan. Itu. Iya Pak, tapi ukur strategisnya. Tapi raos Pak nyata. Raos Pak nyata aduh karena eta. Keenakan ya Pak. Ya, keenakan. Iya mah strategisnya ayeuna we heula gitu. Kayak kenyan artikel jurnal gitu kan. Saya teh lagi rada apa? Tapi dicoba.
Ya bisa lah pasti. Kita sebenarnya mah barudak Samsul Ulum kayaknya kurang latihan, yang kurang aya anu ngadorong. Kalau banyak yang mendorong terus eh, apa ya, dibimbing gitu, itu pasti bisa. Gak ada yang nggak bisa. Jangan anggap semuanya susah, enggak ada KBG junior heula semua gitu. Cuma ada yang cepat belajar, ada yang lambat menangkap. Nah, buku yang kemarin saya pernah sampaikan tentang Imam Mahali yang kuantitatif, metodologi penelitian kuantitatif, tolong di-download tuh di buku yang kemarin itu. Itu dijadikan sebagai referensi Anda untuk mengerjakan tesis Anda yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, silakan download saja buku, banyak sekali di situ tentang metodologi penelitian kualitatif. Ya, gitu. Ada kendala dengan nge-download buku? Ada tuh? Sementara ini tidak, Pak. Bisa, bisa. Aman, Pak, aman. Man. Saat dulu. Jadi tidak ada alasan, aduh Pak, abi kurang bukuna, ente kamu we neanganana males, tah itu sebenarnya tepat. Padahal ibarat ngagali tambang, lokasi geus aya, tinggal daek teh naon geduk-geduk neangan tambang mah tinggal dicokotan. Tapi kitu wae oge geus hese urang teh gitu teh, ya Allah tolong. Ya. Ini yang nggak kuliah siapa ini yang nggak hadir? Tolong nanti dibantu ya, Bu Ais atau siapa di absen dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir nanti. Kehadirannya berapa orang gitu? Saya nggak ngelihat siapa nih. Bu Pak Arina Fatur nggak ada ya, sama Pak Fatur ya? suaminya. Ya, Bu Arina sama suaminya nggak ada. Bu Arina live karena di sana katanya hujan besar. Oh, Di mana Bu? Kerawang, Pak. Karawang Pak rumahnya. Oke. Karawang Cikampek. Di grup. Oke. Coba grup itu dimanfaatkan untuk diskusi. Jadi kalau ada hal-hal apapun, cobalah diskusi di situ gitu. Termasuk kalau misalkan ada yang minta bantuan saya untuk menjawab apa yang Anda tanyakan, ya silakan saja itu di situ. Ya. Kalau misal Bapak, kalau misalkan di luar dosen pembimbing, apa diskusi konsultasi sama Bapak boleh nggak? Boleh, apa-apa. Yang penting mah asal Andanya aja mau membaca referensi yang bisa dijadikan sebagai pegangan sumbernya. Di urang teh loba nu eceuk jeung cenah. Jadi kaditu teh boa-boa jawabanna teh gitu. Sementara yang namanya menulis Hasilnya itu, panginten. nah, itu. Jadi buat Anda mau konsultasi, ngobrol, ingin bertanya tentang hal yang nggak dipahami di luar pembimbing, ya anggap saja saya sebagai konsultan Medlead karena ngajar Medlead, kan gitu aja, simple. Gitu. Ya. Boleh, tidak ada halangan, tidak ada halangan. Oke? Matur nuhun Pak Dokter. Ya. Ada lagi. Ini saya sebetulnya 2 pertemuan sekarang itu harusnya lebih banyak mendengar keluhan Anda tentang tesis, tapi saya Bandungan kayaknya Anda nggak ada masalah yang krusial gitu. Jadi saya merasa wah bahagia, berarti Anda memang cepat gitu belajar. Saking ku pusing kayak nama teteh saking ku pusing. Bariekeun. Sugan gitu kunaon teu ngarobrol atuh gitu maksudnya. Inti nama ketika udah banyak baca teori itu malah jadi bikin pusing. Eta ku sabab baheulana jarang maca, jadi sekali nama loba lieur eta teh. Betul. Bapak memang nanya aja ya. Leres Pak, aduh gitu tah. Literasinya kirang jantan gitu Pak. Iya, gitu. Bapak Wow. mau nanya lagi daripada tutorial masuk pusing. Ari kieu lamun ngadownload tingnya ngadownload si nate kata-katanya terus dimasukin digabungin gitu. Terus jadi spasinya teh ada yang 2 spasi ning jaraknya. Itu kumaha sih cara ngayeukeunana meh rapi hiji ning bunung mah detail kudu
kudu digarisan cenah eta oge sampai segitunya gitu. Kumaha sih Pak carana? Hiji, Ya Pak. hiji. Tutorial. Pertama, jangan dulu dikopas langsung ke Word. Oh gitu. Terus Masukkan dulu ke Notepad. Tahu Notepad nggak? nu harita Notepad. Wordpad. Notepad. Notepad. Notepad jadi netral tuh. Tahu Pak, iya Jadi Notepad. kalau Notepad mah semua huruf, semua jenis apapun itu kembali ke nol. Jadi Jadi rata. rapi gitu ya. Jadi dari situ baru dikopikan ke sana, Pak. Lamun teu paham carana ngabeberes dina Word. Pindahkeun lah kana Notepad. Aya tulisanan anu beda nu asana teh nyoraman jadi kana Arial. Kalibri. ya Kalibri. eta teh teu pas copy paste. Copy paste teu pas. Tah eta jadi nanti tuh hasil. Nih, caranya gini. Beberes deui gek. Itu sih gak ngajarkeun budak SMP no. Iya Word mah aduh. Pak. Berselancar ya, Me. Jujur daripada lepas. Karena ini adalah sebuah Word kosong. Ini Word kosong ya. Kemudian kita nge-download tulisan, nulis tulisan ceritanya dari sebuah tesis. Ini kayak ini nih. Ceritanya di copy ke sini, copy, pindahkan ke dia. Itunya. Nah, iya mah memang perlu diperbaiki hiji-hiji. Mau sababna iya mah ngopi dari PDF karena najan ayeuna dipindahkeun heula kana Notepad hasilnya bakal sama. Pindahkeun ka dieu. Tuh, jadi kieu karena Notepad tidak Notepad karena eta mah. Tapi kan jadi terapi pinggirna. Kenapa? Ya memang karena dari awal juga tidak sama. Ini kalau misalkan mau Ctrl A, kemudian paragraf, ini spasinya apa? Justify, itu nggak berubah. Nah, lamun teu ngarti keneh, cara paling gampangnya adalah buka tutorial YouTube kan. Anu paling rodet mah Pak, anu buku nate nu dua geuningan, nu dua baris gitu. Ieu nate. Merapikan teks. Ada tinggal klik apa ya? Lupa lagi. Langsung otomatis. Di Word. Tuh, tinggal itu. Tos aya tutorialna Bu Ami, tinggal dibaca, dipahami, disimak tuh. Trik cepat merapikan teks tuh. Anu jararauh kieu siga kieu. Siga naon? Siga pamusuh-musuhan. Jauh-jauh. Nih, dengerin. Saya yakin di antara kopi semua pasti kita kan siga kieu tuh pernah mengalami kasus seperti ini ya. Iya sanes. Ini Bu Ami. Renggang-renggang kieu. Spasinya tapi yang teh harusnya spasinya teh katanya 1 gitulah gunung. Eta mah gampang, tinggal copy. Tinggal blok terus masukin ke paragraf, nanti diatur paragrafnya beres. Kalau saya rata kiri tampilannya di seperti itu, sepertinya biasanya lamun nge-download dari website seperti ini pasti terapih. Nah sekarang saya akan membuat data ini menjadi rata kiri kanan. Saya tekan Ctrl A ya untuk menandai semua. Ctrl A. Kemudian saya tekan Ctrl J untuk membuat rata kiri kanan. Dan ternyata hasilnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada 2 cara ya untuk memperbaiki kasus seperti ini.
Terserah teman-teman nanti apakah menggunakan langkah pertama ataupun langkah kedua. Intinya kembali ke masing-masing. Oke, kita coba langkah pertama ya. Silahkan ditandai lagi datanya seperti ini dengan menekan Ctrl A ya. Setelah itu klik menu file. Kemudian pilih option. Nah, tampil seperti ini. Silahkan arahkan kursornya ke advance yang ini. Ya. Setelah itu di scroll seperti ini. Nah, cari tulisan layout yang ini ya. Layout option for data yang kita buka ini ya. Nah, di sini arahkan kursornya atau centang di sini ya. Ingat ya, tulisannya seperti ini. Silahkan dicentang. Setelah itu kita klik copy. Nah, sekarang rata kiri kanannya menjadi normal. Tuh, Wami gitu. Rata kiri tampilannya seperti ini, rata tengah tampilannya seperti ini, rata kanan tampilannya seperti ini, dan rata kiri kanan juga tampilannya. Terus gitunya tampil kan? Ya, mungkin kudu diajar di tempat kuliah Matlib kayaknya. Ampun. Tapi prinsipnya kalau untuk ngerjakan tesis memang segala rupa ilmu kudu dikuasai. Benar. Termasuk bagaimana cara nulis yang cepat. Dan dibiasakan jangan sampai menulis 5 bab di 5 file. Cukup 1 file saja. Ya. Anu menggunakan navigation pane yang udah pernah kan saya sampaikan? Ingat tuh navigation pane? Sudah. Iya masalah sih nama. Ya acan Bapak. Ente paling gak kieu karena PDF kan heula digabung-gabung. Navigation pane itu prinsipnya adalah bagaimana cara kita membuat navigasi untuk memudahkan scroll. Oke, lamun tema bab 1, 2, 3, 4, 5. Udah Pak, udah dijelasin. Yang itu heading-heading ya? Yap, betul. Ya udah. Sok, tapi itu diangkat. Lain udah praktekeun dengan tes. Tapi hilap deui. Itu kata Pak. Oke. Saya berharap setiap pertemuan Anda bisa dapat sesuatu. Yang sesuatu itu mudah-mudahan bisa makin meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sehingga kuliah teh aya bukurna gitu. Ulah kuliah teh atung ene tiba heula kitu jeung kitu. Ya. Saya berdoa mudah-mudahan Andanya kuat ya. Kuat, matakan hirup teh lamun isuk-isuk kudu sarapan. Karena tercukup hidup dengan harapan, tapi kudu sarapan oke supaya non kuat menghadapi kenyataan. Ya. Oke deh, saya pikir itu aja dulu untuk sekarang. Minggu depan saya minta Anda untuk menyampaikan, saya akan menyampaikan tentang hal-hal terkait dengan teknik analisis data dalam penelitian, mau kualitatif atau kuantitatif. Termasuk bagaimana caranya menyusun instrumen penelitian, bagaimana caranya menyusun, melakukan penelitian ke lapangan dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan riset lapangan. Ya. Oke, sekarang sudah pukul 20.25. Saya pikir tadi kita sudah memulainya dari pukul 19 ya, bahkan kurang sebetulnya. Saya minta untuk minggu depan juga jadwalnya sama, biar kita bisa tidak terlalu malam untuk menyelesaikan kuliah kita. Saya minta hari Senin besok, katanya kan terakhir untuk pengumpulan hasil apa? CPT. Perbaikan. Revisi. Beresin aja dah. Ya, beresin. Jangan ditunda-tunda. Datang ke ngampus ngabring minta tanda tangan, geus nungguan SK, geus tidinya mah garap buru-buru. Ya. Insyaallah. Siap, Bapak. Jangan jadi donatur tetap STAI Samsul Ulum. Ya. Senin sekarang, Pak. Duka haruskan coba laras teu? Sabtu besok, Pak. Terakhir Sabtu. Udah 2 minggu. Oh, besok. Iya, besok kalian ke kampus kumaha carana. Ya. Bapak kalau dosennya kan ada yang nggak ada, misal salah satunya itu kan jauh gitu. Maksudnya? Ya kalau seandainya nanti pas lagi tidak tatap muka, misalnya dosen pengajar itu kan ada yang di Bandung gitu misalnya. Bandung gitu kan, apa memang
ke yang salah satunya bisa. Aduh, saya nggak ngerti, nanyanya ke orang kantor deh, ke staf ya, ke Pak Riki atau ke siapa, ke Pak Jasman atau ke siapa. Mereka saya mah mau bisa menang solusi, data apa? Ya. Paling Urusan teknisnya Pak. Bu Ratna, berarti kita ke Bu Hajanung ya bareng ya? Iya. Bandung. Ya, sama. Bapak. Bisa, kalau misalkan sudah dikirim via email, terus kata Bunung, ini udah oke. Bu, bisa nggak minta dikonfirmasi ke ke staff bahwa kita sudah beres, jadi Ibu nanti tinggal kirimkan tanda tangan digitalnya, kan bisa begitu. Dan yang penting nama ada konfirmasi ke dosennya, ulah kia kejadian anak ka dosen teu datang, teu konfirmasi, tanda tangan di kede, geus eta mah riweuh geus. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Hal-hal Bapak sebentar mau nanya. Hah? Mau nanya lagi? Itu mau nanya bentar. Kan ini kan mau UAS sebentar lagi Bapak. Terkait tugas nulis dari Bapak itu dikumpulkannya pas jadwal UAS atau sebelumnya? Pas jadwal UAS aja deh. Pas jadwal UAS. Itu dijilid Pak atau gimana? Dijilid. Dijilid digabungin mungkin Bapak. Dua-duanya digabung. Ya. Nanti juga dibalikin lagi kok, itu saya cuma lihat aja Anda ngerjain apa enggak gitu. Saya contohin udah balikin lagi. Buat jadi dokumentasi sambil kuliah. Tah, Ibu teh baheula dijajah nulis kieu. Kalau di map plastik bisa ya Pak ya? Boleh, bagusnya mah dijilid rapi lah, sing bagus sehingga tesis Pak. Ya. Soft cover Pak. Hah? Soft cover. Di soft cover aja nggak apa-apa. Gitu. Ya gitu ya Budian ya. Budina, sorry Budian terus. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Anda sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.